Gelor di sini kita ada 2 orderan ya. Untuk MCRD full fitur. Untuk yang lainnya sudah siap kirim semuanya lor. Untuk pengiriman kita sekalian untuk hari ini lor ya. Ini ada 2 driver, 2 pesanan. Untuk satunya dari Mas Doni yang ada di Sragen dengan variasi Enjoon Semi. Kita punya variasi banyak sekali lor untuk setiap driver amplifier ya. Bahkan untuk pembelian driver saja kita memiliki 2 variasi. Untuk pembelian full set kita juga memiliki hampir 8 variasi. Nah, di sini ada menggunakan Enjoon Semi untuk transfer finalnya. Untuk NJW isolatornya kita kasih kaca biar lebih estetik lur. Kalau seperti ini lebih garang ya kelihatannya. Nah, kita sepilkan lebih dekat lur. Ini dengan Enjoon Semi dikoneksi 10 set dan heatsinknya pakai yang 8 mili 30 cm. Untuk pesanan yang kedua dari Mas Ozil. Nah, ini untuk transfer finalnya original super. Untuk original super ini untuk lotnya tidak jadi acuan lur ya, karena stok yang datang pun random, tapi dari segi fisik pastinya berbeda jauh dibandingkan dengan Toshiba yang ada di stok kita lur ya, terutama di lot 524. Untuk kakinya lebih tebal yang ini lur ya. HF nya juga lebih besar. Untuk harga masih di kisaran 35.000 untuk per setnya. Ini dengan variasi Toshiba Super original dengan heatsink 4 mili. Untuk yang kedua ini ada driver sama MCRD cuman di variasi yang berbeda untuk heatsink dan juga transfer final. Seperti biasa lur, kita persimpel untuk pembuatan video test on ini ya. Kedua driver ini sama, untuk maksimalnya di 120 VDC lur ya. 120 VDC. Untuk driver ini teman-teman jangan ragu, karena sudah kita uji di tegangan seperti itu, ada di postingan TikTok Elektro lur ya. Untuk transistor Darlington-nya di sini kita pakai lot 524. Yang skematik standarnya itu malah 5198 lur. Dan pasangannya 1941, tapi kita kasih lot 524. Jadi untuk tegangan 90 VAC masih mampu lur. 90 VAC di 130 lur ya. Nah, untuk instalasi bagian Protek amplifier di sini kita kasih 2 pin, karena rangkaian Protek ini terpisah dengan rangkaian driver ya. Rangkaian Protek ini tidak lebih untuk mengaktifkan relay saja, jadi cukup 2 jalur saja lur ya, biar enggak over nanti. 2 jalur seperti ini pakai DC bisa, AC bisa lur ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang order 2 apabila nanti di kemudian hari untuk Mas Ozil dan Mas Doni ini akan order lagi. Untuk tipsnya untuk instalasi senyap ini sebenarnya pada diregulasi ini lur. Ini anggap saja AC lur ya, yang dimana bisa bolak-balik. Nah, namun untuk instalasi 2 channel, bila mana sebelah kiri mendapatkan kabel yang warna hitam, otomatis samakan juga di channel satunya lur. Apabila sebelah ujung sana mendapat kabel jalur warna merah, usahakan juga pin yang sebelah sana jalur warna merah. Seperti itu lur ya, biar gelombang yang masuk tidak bertabrakan nanti. Untuk tips senyapnya seperti itu sih. Untuk yang lain, tapi untuk pengetesan usahakan jangan dicampur instalasi dulu lur ya. Usahakan dari murni dari driver saja diaktifkan, karena hampir 80% customer kami itu mengalami kendala noise pada kesalahan instalasi rangkaian Protek. Seperti itu lur ya. Untuk MCRD ini saran potensinya di 20 kilo. Untuk pengetesan kita jumper karena kita sudah memiliki rangkaian potensio sendiri lur. Untuk input juga disarankan transfer dari output balan yang dimana memiliki 3 jalur. Pin 1, pin 2, pin 3. Jadi agar inbalnya bekerja sebagaimana mestinya lur. Tapi kalau teman-teman mengaktifkan untuk 2 jalur atau input dari HP atau input unbalan,
ambil di jalur nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3 nya nggak usah di jumper, nggak masalah lur. Di jumper ke ground bisa, nggak di jumper nggak masalah. Jadi untuk pensettingan tuh wajib memberi beban lur ya, jangan sampai nggak diberi beban, pasti hasilnya beda. Kalau teman-teman setting bias DCO tanpa beban dibandingkan menggunakan beban, itu pasti hasilnya berbeda. Untuk pembelian full set seperti ini sudah include kabel sisir dan juga sudah kita kalibrasikan lur ya. Oke, kita aktifkan di sini lur. Untuk indikator on power tegangan masuk di LED warna hijau. Untuk ini protect dalam keadaan saturasi saat all on. Untuk maksimal regulasinya di 15 VAC lur ya. Nah, untuk pensettingan yang perlu diperhatikan yaitu soal bias dan juga DCO. Meskipun sudah kita settingkan, teman-teman tetap kita sarankan untuk dicek ulang lur ya. Di sini terbaca 350. Nah, untuk idealnya itu di 350 sampai 400 mV. Biar semakin besar semakin bertenaga, namun TR final akan semakin panas. 385. Di sini 325. Kita turunkan DCO-nya. Kalau bias tidak seimbang seperti ini, biasanya DCO-nya belum mendekati 0 lur. Nah, itu di 4, lur ya. Kita turunkan coba. Bias tidak seimbang, pastinya DCO di jauh di 0 volt. Kita skip saja untuk instalasi lur, karena untuk pensettingan tangan satu sangat sulit lur. Bentar ya. Oke lur, di sini kita pasangkan OSI juga ya sekalian. Di sini kita setting di 355-an. Oke, hampir sama lur ya, 358, 358. Oke, untuk DCO-nya kita cek. DCO-nya di 0 volt ya. Jadi untuk bias itu menyesuaikan PS utama lur. Maksudnya seperti ini. Apabila teman-teman menggunakan tegangan yang berbeda, pastinya nanti pensettingan akan berubah gitu lur ya. Di sini kita pakai 82 volt, hanya sekedar memastikan driver normal, tidak ada kendala, siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya. Yang terpenting ini adalah limiter lur. Nah, di sini kita pastikan limiternya juga bekerja lur ya. Ini sudah mampu diklip. Kita tinggal membatasi untuk limiternya. Kalau untuk limiter nggak usah diotak-atik, nggak apa-apa. Nah, itu pembatasannya sudah cukup presisi lur ya. Oke. Ada pantulan di situ. Pas di klip ya. Oke, mantap. Jadi untuk driver ini siap di packing lur. Tapi sebenarnya setiap proses pesanan orderan full set seperti ini, sebelum dipasangkan ke heatsink itu sudah kita tes dulu lur. Jadi kita mengantisipasi adanya perbaikan, jadi nggak ribet-ribet banget lur ya. Dan kalau sudah masuk heatsink sini sudah fix, tinggal kita mengecek antara body heatsink dan kaki kolektor saja seperti itu. Ini hanya sekedar bonus lur ya. Buat teman-teman yang mau order silakan. Untuk toko ada di Tokoren, nama toko Elektro. Kita lanjut instalasi driver yang kedua dengan variasi Toshiba Super. Oke, ini untuk driver yang kedua. Oke, kemarin juga banyak yang tanya apa sih perbedaan dari setiap variasi, apakah dia menambah daya atau merubah karakter atau seperti apa lur ya. Nah, untuk banyaknya variasi yang kita jual itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya pada daya lur ya. Tidak ada pengaruhnya pada daya. Jadi meskipun teman-teman menggunakan spek transistor yang khususnya ini ngomongin di variasi kita lur ya, paling rendah katakanlah di lot 918 yang di harga 22.000, antara 20 sampai 22.000 itu dayanya tetap lur, dayanya tetap.
Yang dimaksud antara kualitas transistor ini adalah sebuah daya tampung atau penguatan lur ya. Ya mungkin saja dengan adanya beberapa kualitas transistor itu dia pastinya dia memiliki penguatan yang seimbang ataupun itu tidak, itu juga akan mempengaruhi harga lur ya. Yang kedua nilai temperatur atau batas maksimal suhu lur ya. Karena transistor ini sebenarnya juga penghantar panas lur ya, atau penimbulkan panas. Jadi pastinya hubungan antara beban dan juga arus itu ada dalam transistor, itu pastinya akan menimbulkan temperatur tertentu. Ya mungkin saja bila mana kita main di bias di 400 mV ya, untuk variasi tertentu dia sudah hangat katakanlah, tapi dengan variasi yang lain udah panas gitu lor. Nah mungkin yang dimaksud menurut saya seperti itu lor, karena kita juga pernah apa lor ya, mempraktekkan ya mana yang lebih tahan, ketahanannya mana yang lebih lama, seperti itu lor ya. Jadi nggak ada pengaruhnya pada daya. Jadi teman-teman bisa memahami untuk hal ini. Yang kedua soal karakter itu ya ada sih lur, tentang karakter perbedaan dari setiap kualitas itu pasti ada. Cuman menurut saya masih bisa ditutupi oleh aksesoris dan pengaturan frekuensi lur. Jadi masih bisa dimanipulasi atau masih bisa disesuaikan ulang lur ya. Hanya sedikit lah untuk perubahan karakter. Tapi yang terpenting adalah kualitas apa lur ya, ketahanan seperti itu, atau keseimbangan penguatan seperti itu lur ya. Ya pastinya elektronik itu harga itu sebanding dengan kualitas itu sendiri lur ya. Oke. Bila mana teman-teman ada masukan monggo lur di komentar. Ada tambahan masukan untuk perbedaan ataupun keunggulan kekurangan dari setiap kualitas transistor final ya. Untuk bias kita pakai di 360-an ini lur, 360 mV. Untuk acuan teman-teman tuh sebenarnya untuk MCRD itu DCO nya dinolkan saja lur, karena ini menggunakan sistem Darlington ya, jadi sedikit agak liar, tapi emang pensettingannya seperti itu lur. Kalau misal beban ini dilepas, ini kita tanpa beban lur ya, kita cek untuk biasnya, dia anteng. Nah tapi kalau dia diberi beban, dia seperti ini. Emang ini karakter MCRD, jadi teman-teman jangan kaget lur ya, karena setiap driver juga memiliki skematik dan tujuan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Untuk MCRD memang seperti itu, tapi harus pengesetannya itu wajib menggunakan beban, karena selisihnya sangat jauh lur. Nah untuk tips yang kita sarankan itu fokus saja pada DCO 0 volt, nolkan saja untuk DCO nya lur, nanti akan menyesuaikan sendiri pada saat diberi input pastinya lur ya. MCRD seperti itu. Kalau DC 0 bias imbang pastinya udah fix lur. Nah, 0 369 367 dia turun naik turun gitu lur. Oke loh, hampir sama. Ini bisa dikatakan imbang lur. 366 sama 367 di 366. Cuma kalau kita panjang terus dia akan naik turun gitu. Cuman wajib menggunakan beban ya. Jangan sampai tidak menggunakan beban. Kalau sampean menggunakan tanpa menggunakan beban, sampean setting anteng, diem, bias imbang, coba bandingkan saat diberi beban speaker, langsung cek, pasti ada selisih yang sangat signifikan nanti. Dan ini untuk sinus outputnya lur ya. Untuk pembatasannya kita kasih space beneran sedikit, seperti driver yang pertama tadi lur ya. Ini terlalu pakem. Nah ini saya rasa sudah cukup. Meskipun volume dari mixer di up, equalizer di up, dia akan tetap seperti itu lur. Dia akan dibatasi, jadi aman. Wajib geber kalau driver yang sudah include limiter seperti ini. Terima kasih banyak buat Mas Doni dan Mas Ozil. Untuk buat teman-teman yang lain kita tunggu untuk orderannya.
Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.